Ini adalah sesuatu yang mendasar sekali. Ya, nanti dengan adanya pengetahuan ini, dari sudut pandang saya, maka kita akan bisa membantu diri kita, lingkungan kita, dan lain-lain yang menjalani kehidupan itu berubah. Berubah kemana arahnya perubahan itu? Ke arah lebih sehat. Lalu kemana yang lebih selamat? Mengapa bisa begitu? Itulah alasannya yang nanti mungkin saya berbagi informasi, keterangan mengenai redox signaling molekul yang nanti adalah dasar sebetulnya dari kehidupan sel itu sendiri. Jadi kalau ada kehidupan, misalnya ini bangunan Asia ini, bangunan yang besar ini mungkin kantor Asia. Saya belum ke sana. Nah, bangunan ini di dalamnya pasti terdiri dari bagian-bagian kecil yang ada. Sayang bangunan ini tidak hidup dia, tetapi dia diam di sana selamanya. Tapi bagian-bagian di dalamnya ada pergerakan kehidupan. Nah, begitu juga sel. Sel itu dia bagian kecil dari kehidupan manusia. Karena di dalam sel itu ada sumber-sumber yang memberi informasi tentang kehidupan itu. Apa jadinya bentuknya manusia itu? Apa perubahan yang terjadi pada kehidupannya nanti? Yang rahasia itu sudah mulai dibuka dengan adanya DNA mapping. Maka manusia itu bisa dikelompok-kelompokkan nantinya. Nah, dengan adanya itu, maka kita juga harus berubah di dalam memberikan layanan kesehatan dan keselamatan pada manusia itu. Nah, layanan kesehatan yang selama ini kita lakukan hanya mengurangi faktor risiko supaya jangan sakit. Itu kita lakukan dalam pencegahan. Hanya meringankan beban penderitaannya. Itu kita lakukan dengan cara global saja, memberikan symptomatic treatment. Tapi apa yang terjadi kemudian? Masih banyak hal yang menimbulkan dilema etika dalam layanan kesehatan itu. Baik yang bisa diterima oleh yang dipahami oleh pelayan kesehatan itu, atau yang menerima layanan kesehatan itu, maupun materi yang dipakai untuk melayani kesehatan itu. Nanti dengan adanya penemuan Asia Redox ini menjadi dasar ke depan. Bagaimana kita lebih elok memberikan layanan pada masyarakat, bagaimana masyarakat lebih elok menerima layanan kesehatan yang sudah mulai lebih elok, dan bagaimana materi layanan yang akan dilakukan oleh pelayan dan penerima layanan untuk bersama-sama bisa bersahabat lebih elok, bisa sabar menunggu waktu kehidupan, waktu kejadian, waktu timbulnya masalah, waktu timbulnya pencapaian tujuan yang seharusnya kita tuju. Banyak dari kita masih belum menyadari bahwa kita hidup ini mempunyai tujuan yang seharusnya kita tuju. Karena masing-masing kelompok diri kita hanya mencari tujuan apa yang kita mau. Di mana kita tinggal. Di mana ada kekuatan apa yang bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu, begitu heterogennya masyarakat yang perlu kita layani, begitu heterogennya cara kita melayani mereka, begitu heterogennya materi pelayanan yang bisa kita lakukan, rasanya itu akan menjadi berubah nantinya
ketika kita sadar bahwa ada redox signaling molekul yang baru-baru ini sudah di launching, yaitu tahun 2009. Itu masih cukup baru, belum lama, masih dalam ingatan kita yang lebih dari 20 tahun umurnya, itu belum lama. Oleh karena itu, penemuan ini mari kita simak dengan baik untuk merubah kita yang sering melayani sesama, untuk berubah mereka yang mendapat pelayanan, dan untuk berubah alat bantu layanan kesehatan yang kita akan ciptakan. Ya, oleh karena itu kita coba satu-satu lihat dari apa yang ada ini, mana kita melihat kondisi yang seharusnya kita lakukan itu. Nah, maaf nih saya akan lanjutkan. Ini belum nyambung ya, belum slide berikutnya ini. Ini sudah slide keempat. Nah, salah satu terobosan ilmu kesehatan yang paling signifikan zaman kini. Nah, ini signifikan sekali. Kenapa? Karena sudah banyak sekali testimoni, mungkin puluhan ya, mungkin ratusan sudah terjadi dalam beberapa belas tahun ini. Kenapa signifikan? Karena mereka yang sudah merealisasikan penggunaan RSM, redox signaling molekul ini, sudah mulai mengatakan ada perbaikan. Nah, perbaikan ini adalah terobosan bagi kami yang sering melayani pasien yang masih mempunyai dilema layanan yang kami lakukan. Karena punya dilema itu, maka adanya informasi redox signaling molekul ini mungkin salah satu kategori baru nantinya akan terjadi dalam 10-50 tahun ke depan. Dan harusnya kalau ini belum ditemukan ya masih sama-sama saja seperti sekarang. Tapi setelah ditemukan, mungkin dia akan bisa lebih cepat membantu kita untuk sehat dan menyelamatkan diri kita dalam kehidupan ini. Ya, ini harapan saya ya. Oleh karena itu simak baik-baik hasil-hasil penelitian selama 2 dekade ini. Mereka telah menyatakan hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, inilah kategori barunya. Jadi ini hal yang sangat menarik sebetulnya, informasi ini bagi pelayan kesehatan maupun yang akan mendapat pelayanan kesehatan. Harusnya. Tapi tidak semudah itu karena kita masih sangat heterogen. Kemauan, keinginan, kepentingan, harapan dari kita dalam menjalani hidup untuk sehat dan selamat ini masih sangat heterogen. Maka kami yang sudah mulai ikut masuk ke dalam tim redox ini, ya, ketika kami kenal redox, kami sekarang masuk dalam belongs redox. Nah, untuk dapat nantinya become menjadi redoxor ya, yang nantinya mungkin akan bisa mendapatkan hal-hal yang menarik sesuai testimoni dan juga sesuai penelitian-penelitian yang kami lakukan ke depan. Tentu penelitian ini adalah prospektif studi. Ya, kalau nanti penelitian yang retrospektif tadi, yaitu nanti setelah di depan kita teliti berapa banyak yang berhasil, berapa banyak yang belum berhasil. Namun dari penelitian yang sudah dilakukan selama 8 minggu pada orang-orang yang mempunyai gangguan kulit, itu banyak sekali ya, sudah lebih 30% berubah. Apanya yang berubah? Catatannya di sana ada beberapa site-site penting induk dari kelainan penyakit dan penderitaan itu bisa diperbaiki, yaitu susunan DNA-nya.
Nah, itu sudah dibuktikan oleh sains yang mungkin kita perlu baca selanjutnya lebih dalam. Jadi tidak berdebat kusir di sini, tetapi lebih dalam kita baca penelitian yang sudah disiapkan. Ada beberapa universitas sudah menyiapkan dampak manfaat itu terhadap gen, perubahan gen, yang merupakan induk dari perubahan gambaran penyakit maupun penderitaan orang-orang. Jadi ini sangat menarik sebetulnya. Jadi kalau saya sebagai dokter mendengar ada kategori baru, ada satu hal yang baru yang bisa untuk menyehatkan dan menyelamatkan manusia, harusnya kita tertarik mengikutinya. Harusnya. Karena selama ini apa yang kita lakukan masih banyak penyakit itu berulang. Ya, oleh karena itu baru dari Asia Redox ini, yaitu dia tidak sama dengan obat, tidak sama dengan ini semua macam yang ada di bawah ini. Bukan antioksidan, dia bukan suplemen yang diperlukan oleh tubuh, ini bukan vitamin, bukan mineral, bukan exotic juice, bukan essential oil, bukan CBD oil, pokoknya bukan dari yang sebelumnya. Kenapa bukan itu? Redox, Asia Redox adalah kalau boleh dibilang dia adalah molekul yang sama dengan redox yang ada di dalam sel tubuh kita. Karena dia sama di tubuh kita, kalau saja nanti kita tahu bahwa tubuh kita itu kekurangan redox, redox Asia ini adalah satu-satunya penyehat yang sangat benar diberikan pada orang itu. Nggak ada yang salah. Karena dia kurang redox, ya dikasih redox. Kalau dia kurang redox, kita kasih yang lain, vitamin, mineral, antioksidan, exotic juice, ya tidak match dia. Kurang rasional dia. Nah, mungkin bisa mendekati rasional, namun akibat dari pemberian itu, kalau dia tidak kurang diberikan sesuatu yang lain, maka dia akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, inilah salah satu dampaknya. Oleh karena itu, penemuan ini ke depan mudah-mudahan bisa membantu kita lebih sehat dan selamat. Karena arahnya memperbaiki sel. Nah, dalam waktu tertentu, sel yang mempunyai umur ini, ketika kita rubah menjadi sehat pada umurnya, sesuai dengan umur ciptaan beliau, maka tentunya ini menjadi hal yang sangat istimewa. Nah, itu harapan kita. Ya. Jadi, Asia Redox telah melampaui nutrisi dan kandungannya. Kenapa melampaui nutrisi dan kandungannya? Karena dia bukan tambahan yang harus ditambahkan pada tubuh kita yang lain dari apa kekurangannya. Kita hanya menambahkan sesuai kekurangannya. Kekurangan apa? Bisa jumlahnya, bisa kualitasnya, fungsinya. Namun karena redox sangat cepat perubahannya, kita tidak bisa menandai berapa kekurangannya. Sangat sulit memeriksanya. Oleh karena itu, berapa banyak kekurangannya, kita nggak bisa paham. Kalau saja bisa paham, kita pasti bisa kasih dosis yang tepat. Nah, di sini karena kita tahu kekurangan redox, kasih saja redox dari luar, maka dia akan tumbuh. Lalu bagaimana? Sampai kapan? Berapa banyak? Sampai tubuh kita lengkap. Apa tandanya lengkap? Ya nggak menderita, nggak sakit. Ya sesuai dengan umurnya. Nah, umur itu kan sesuai dengan alam. Jadi inilah nutrisi yang paling tepat. Nah, dibandingkan dengan yang lain. Karena nutrisi yang lain bisa lebih, bisa kurang. Itulah kekurangannya. Kalau ini melampaui nutrisi. Karena
Kenapa melampaui nutrisi? Karena dia lebih vital daripada nutrisi. Tidak ada redox 3-5 detik, mati sel itu. Bukankah dia jauh lebih penting? Kurangan oksigen saja 6 menit baru meninggal. Mati selnya. Ya, kekurangan lagi. Ya, oleh karena itu pengetahuan tentang redox yang baru ini sangat penting. Oleh karena itu mari kita dengarkan bersama. Mari kita simak bersama. Mari kita pelajari bersama. Noveltis yang didapatkan oleh beliau-beliau yang sudah mendapat Nobel. Nobel itu bukan penghargaan 1-2 orang, 100 orang. Mungkin lebih dari itu. Bahkan pengetahuan yang selamanya mungkin akan memberikan Nobel Prize pada penemunya. Nah, oleh karena itu tidaklah mudah memperoleh itu. Nah, sekarang kita hargai penemuan itu. Nah, kita coba lanjutkan lagi dari slide-slide yang ada. Dari slide yang ada kita akan coba kenali lagi supaya pengetahuan kita tentang redox lebih lengkap. Nah, sekarang ASIA Redox berdampak pada kesehatan Anda pada tingkat yang tidak ada suplemen lain yang pernah mendekati. Nah, ini perlu pemahaman. Redox kita ketahui kalau dia kurang di dalam sel, mitokondria yang membuat redox itu pasti kurang. Kemudian kalau mitokondria yang kurang di dalam sel jumlahnya akan menyebabkan miopati. Miopati itu selnya lumpuh, lemah. Bayangkan kalau selnya lemah, kira-kira jaringan yang dibentuk oleh sel itu lemah apa tidak? Pasti lemah. Kalau jaringan lemah, maka organ yang terdiri dari jaringan di dalamnya itu pasti lemah. Nah, sekarang keadaan kelemah itu kalau kita beri tambahan ASIA Redox dari luar, di mana ASIA Redox penemuan ini sudah dapat Nobel, ya, maka kita bisa menambahkan redox yang sama seperti produksi mitokondria. Kalau dia sama mitokondria, maka sel itu akan bangkit dia. Dia pasti bangkit. Iya kan? Nah, maaf. Ini masih bisa saya lanjutkan ya Pak Sam? Bisa dok, silakan. Oh, masih didengar ya? Slide-nya hilang dok. Slide-nya yang hilang. Slide, ya saya akan share lagi ulang. Karena mungkin ada telepon masuk tadi dari luar. Jadi dia hilang slide-nya. Saya akan share screen lagi. Ya, pelan-pelan. Agak sabar dikit ya. Ini latihan kehidupan manusia. Ya, latihan sabar itu adalah latihan kehidupan manusia. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Oh, sudah? Ya. Bagus. Ya. Tinggal dibuka dok. Ya. Ya, sudah? Sudah terlihat layarnya dok, tinggal dibuka PowerPoint-nya. Dibuka PowerPoint. Ya. Di mana ya? Waduh, maaf nih. Balik ke home lalu atau ke recent nanti kan ada yang tadi terakhir dibuka oleh Dr. Sokorda. Iya, saya coba ulangi lagi.
bagikan. Ya, sudah terlihat? Sudah, layar home sudah terlihat. Iya, bagus. Sekarang Terus layar zoom. layar Zoom. Ini layar zoom. Kalau yang ingin ditampilkan kan layar PowerPoint. Jadi Dr. Cokorda bisa ke Microsoft PowerPoint dari home lalu ke menunya utuh, aplikasi utuh, atau nah ini slide-nya yang atau klik slide-nya yang di Discover Asia. Nah, oke. Sip. Ya. Ya, ini masih Ya, tinggal nunggu loading paling. ya masih loading dia. Kalau pindah nanti tinggal swipe ke kiri terus saja, Dok. Swipe. Ya. Mungkin dia lambat komputernya itu. Jadi saya pakai ini. Ya, memang berbeda dengan di PC atau laptop sih memang. Iya. Ya, saya harap dari slide-slide ini kita coba membantu memberikan pengertian ya dengan adanya ini. Ya, tadi kita sudah bicarakan bahwa Asia Redox itu beda dengan yang lain. Jadi kita jangan samakan. Kadang teman-teman itu, wah ini multi level marketing gitu. Jangan pikir multi level marketingnya, pikir dulu ilmunya gitu. Multi level marketing dijalankan oleh penggemar, orang yang ingin mendapatkan uang banyak, ya dari hal-hal yang sangat istimewa gitu. Nah sekarang kita belajar dulu istimewanya, nggak usah takut. Saya sering berbicara seperti itu. Gitu. Nanti kita diskusikan di mana benarnya Asia Redox ini. Dan ini adalah signaling yang pertama dan satu-satunya di dunia lagi. Bukan main ini bukan hal yang main-main. Kenapa? Nah, seperti yang kita tahu, bahwa kalau kita lihat ya, ini saya coba slideshow. Ya, slideshow. Kita lihat di sini, Lindok ini berdampak pada setiap sistem dan fungsi tubuh yang utama. Jadi, setiap sistem dan fungsi tubuh yang utama. Ini di sini. Ini sistem tubuh itu sangat kompleks. Tapi kalau kita perbaiki kehidupan sel, yang ada beberapa jenis sel, pada umumnya dia berasal dari tiga kelompok ya. Ektoderm, mesoderm, endoderm. Yang masing-masing punya karakteristik sendiri. Nah, ketika selnya diperbaiki melalui Asia Redox, ya maka mitokondrianya akan jumlahnya cukup, menghasilkan banyak redox, dan kemudian redox ini akan membela sel itu dari paparan benda asing. Dia akan mempertahankan kehidupan sel itu. Nah, dari dalam dirinya akan timbul kerusakan akibat oksidasi. Timbullah radikal bebas. Tapi redox ini bisa memberikan kabar pada dirinya atau menetralkan oksidasi yang terjadi dengan melakukan reduksi kembali, memperbaiki sel itu kembali. Jadi oksidasi dan reduksi yang dilakukan redox signaling molekul itu adalah sesuatu yang memberikan kesempatan komunikasi sel yang berada di dalam organel sel yang ada di dalam sel itu sendiri. Nah, dia juga bisa memberikan signal-signal tanda. Sel ini dalam kondisi apa? Sedang memerlukan apa agar dia bisa mengikuti siklus hidup yang sudah ditentukan oleh alam ini. Jadi siklus hidup sel itu sudah ditentukan oleh alam. Bagaimana dia menentukan siklus hidup ini? Ada format DNA yang nanti mengatur siklus hidup sel ini. Hidupnya bagaimana sel ini? Sudah ada format komunikasi intrasel dan antar sel. Dan intersistem organ. Sistem jaringan. Agar semuanya selaras, harmonis, sesuai dengan kehendak alam. Ini dalam sekali.
Maka itu ketika kita nanti mulai paham dengan Asia Redox, yang adalah penemuan baru, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyelaraskan sel, jaringan, organ, dan sistem yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, nanti tentunya ada lagi yang lebih dalam dari itu, yaitu menyelaraskan sikap kita, penghargaan kita pada tubuh kita sebagai manusia yang adalah makhluk istimewa di alam semesta ini, yang harus melakukan sikap jiwa yang gelap untuk menjadi terang benderang, kembali pada pencerahan. Nah, ini dalam dia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena redox yang mempertahankan fungsi sel secara alami dan redox yang bisa menyebutkan siapa dirinya dan pertolongan apa yang dia harapkan dari redox, dari sel-sel yang lain, adalah salah satu cara komunikasi. Bagaimana dia mengkomunikasikan, mengeksiskan dirinya yang adalah bagian dari sebetulnya ciptaan yang Maha Esa yang luar biasa. Jadi kita harus melihat sisi Asia Redox tidak hanya sebagai materi, namun juga kita lihat dia berfungsi sebagai satu pengharmonis kehidupan di alam ini. Makanya yang harus kita pakai judulnya kesehatan dan keselamatan manusia. Nah, di sini juga ada sisinya. Kenapa selamat? Karena kalau kita pakai Asia Redox itu bukan sesuatu yang biasa dari dulu itu, yang punya efek samping, yang punya dampak negatif. Yang nanti dampak negatif ini akan menimbulkan peristiwa baru. Resistensi obat, hipersensitivasi materi, penyelamatan yang kita beri, penyehatan yang kita kasih. Jadi hal-hal yang terkait dengan Asia Redox ini adalah sesuatu yang sangat indah, yang sangat mulia kalau kita mau mencobanya. Nah, tinggal kita mau percaya apa tidak. Ya, kalau siapa lagi yang mau mengubah kepercayaan kita itu. Scientific sudah. Teman-teman yang duluan memakai, ada testimoni, sudah. Tinggal kita mau mencobanya apa enggak. Itu saja. Sekarang bayangkan, kalau mereka yang sakit, nah ini slide berikutnya ya, cell signaling itu. Teman-teman yang sakit, kenapa sakit? Karena selnya tidak memberi kabar bahwa redoxnya rendah. Kemampuannya tidak ada. Karena redox itu membantu tubuh itu mengolah nutrisi menjadi tenaga. Kalau dia rendah, kapan tenaganya akan kuat? Karena mitokondria sebagai penghasil ATP bersama-sama nutrisi, ada efek samping yang sangat signifikan pengaruhnya walaupun sedikit. Yang namanya ROS, reaktif oxidative stress. Spesies atau reaktif spesies, yang satu lagi ROS dan RS, reaktif reduksi spesies, ya, di mana ROS akan menghilangkan virus yang adalah materi yang akan berhidup, yang akan hidup kalau ada sel lain yang membuatkan dia materi. Dia juga sebagai antibakteri. Nah, tentunya dua hal ini adalah
tantangan dari sel untuk hidup. Karena dia akan menghancurkan sel itu. Nah, kemudian metabolisme di dalam sel akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas, kalau redoxnya cukup, ROS dan RS-nya cukup, tantangan dari luar bisa diatasi. Free radikal yang muncul akibat oksidasi yang menghancurkan sel bisa dilindungi, maka kehidupan sel itu akan kembali ke alami. Nah, bagaimana dia menginformasikan kondisinya? Maka redox signaling molekul harus cukup kuat dan cukup efisien memberikan signal-signal pertanda keberadaan dirinya. Ya, kalau di sini diibaratkan, ya kita punya aja alat-alat bantu untuk menyehatkan kita. Kalau ada kebakaran, dia tidak bisa memberikan informasi ini, alat pemadam kebakarannya tidak bisa sampai di tempat itu. Itulah salah satu cara untuk bagaimana memasukkan ide Asia redox ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya. Redox signaling molekul. Redox signaling molekul ini salah satunya coba dilihat bahwa ini berada di dalam sel. Saya coba lebarkan nih biar bisa terbaca. Nah, ini redox signaling di dalam sel. Wah, nggak bisa jalan, dia agak lambat kalau pakai ini. Langsung di swipe ke kiri aja, geser gitu. Nah, geser lagi. Ya. Nah, iya. Tapi ini terlalu jauh dari slide yang terakhir tadi, tapi terus gitu aja. Oh, iya benar. Oh, berarti ke kanan itu. Kalau ini sebaliknya. Berarti sebaliknya ya. Iya. Memang navigasinya agak ini malah jadi ke depan ini malah. Berarti sebaliknya. Wah. Oh, lagi jalan dia mungkin plus 5. Ya memang di HP navigasinya agak membuktikan bahwa bisa tanpa laptop pun bisa dilakukan. Iya, nanti saya akan ini lebih bagus lagi nih cara metode ini. Iya, sebenarnya bisa dilakukan dimanapun, cuman ya kelemahannya di navigasi. Iya, enggak apa-apa. Nah, ini jadi kalau ingin bukti atau apa kita bahwa redox ini hebat, sesuatu yang baru yang akan merubah masa depan kita, ya cara kita menghadapi masa depan, yaitu banyak sekali kepustakaan. Jadi ada 1.200 buku dan kemudian ada 18.000 study publish. Ya mungkin ada puluhan ribu lainnya yang komentar-komentar tentang ini yang cukup scientific untuk kita percayai dan meyakinkan kita untuk minum redox. Karena kalau kita teori aja tahu, kita enggak minum ya enggak tahu bagaimana dampak redox yang sebenarnya gitu. Nah, itulah di sini saya akan coba menerangkan dari slide-slide yang ada. Ya, dengan ada ini redox ini dia sudah masuk ke dalam konferensi internasional, bukan lokalan lagi. Kemudian dia sudah mengeluarkan ya jutaan dolar ya untuk biaya bagaimana mengunggulkan redox itu atau mengangkat martabat redox pada posisinya. Tinggal kita sebagai pelayan kesehatan atau pelayan keluarga lah. Karena ini pelayan kesehatan itu sebetulnya semua orang. Karena kita hidup bersama dengan mereka. Jadi bukan dokter saja, bukan dukun saja. Semua, bukan laki, bukan perempuan, semuanya itu pelayan kesehatan. Karena kalau mereka marah-marah, emosi atau apa, ya enggak sehat nanti. Yang korban sel kita gitu, redoxnya turun nanti. Gitu. Jadi banyak kaitan itu. Sudah dibuktikan dengan banyak hal. Jadi ini berdampak pada setiap sistem, fungsi tubuh yang utama ya. Jantung ini semua ini ada
bisa diterangkan. Mungkin nanti kan waktu kita cukup banyak, setahun ada ketemu 57 Senin misalnya, 57 Selasa, 57 Rebu, itu 57 kali kita bisa terangkan, satu persatu kita bisa terangkan bagaimana hubungan redox signaling molekul pada kesehatan sistem, pada kesehatan penerima, pelayan, dan model layanan yang harus diperbaiki. Bagaimana hubungannya dengan fungsi utama tubuh, tidak saja fisik maupun jiwa kehidupan dan juga mungkin spirit kehidupan. Kayaknya terkait. Karena hubungan antara rohani dan fisik adanya pada sel tubuh kita. Ini jarang orang memperhatikan. Nah, padahal dari bukti-bukti sains, sel itu akan rusak kalau pikiran rusak. Sel itu akan bisa lebih baik kalau pikiran kita baik. Pikiran kalau budinya, mentalnya, rohaninya tidak bagus, akhlaknya tidak bagus, maka selnya jadi korban. Nah, kalau selnya berkorban, artinya apa? Artinya redoxnya kurang. Kurang apa? Kurang memberikan informasi yang bagus pada hubungan dengan sel-sel lainnya, termasuk sel otak sebagai sumber pikiran. Nah, sel hati yang kita tidak tahu di mana tempatnya. Tapi bukan hati liver, hati budi. Nah, ini kan tidak ada, dia masih di awang-awang itu. Nah, itu pengertiannya dalam. Makanya redox signaling molekul, pengetahuan ini sangat dalam. Nanti kita dalami lagi lebih dalam, ya. Saya akan coba slide berikutnya secara pelan-pelan, mungkin saya swipe. Nah, tubuh Anda adalah jaringan komunikasi yang paling kompleks. Ini sangat sulit. Nah, berbagai mediator, ya, mediator kan ada sitokain dan berbagai macam sebutan-sebutan lagi ya, banyak itu yang komunikasi antar sel, antar jaringan, antar sistem, antar alat ini banyak lagi. Tapi saya tidak akan memperpanjang itu atau mendalami itu. Tapi yang perlu kita dalami secara umum adalah satu dengan yang lain, sel itu ada alat komunikasinya, ada cara berkomunikasi. Nah, sistem juga begitu. Dan semua sistem itu, menurut pendapat saya, ya, itu akan menuju pada keharmonisan struktur arsitektur dari tubuh kita. Sel, jaringan, organ, dan sistem hubungan organ yang melalui pembuluh darah, saraf, pembuluh limfe, alur energi. Makanya alur energi itu seperti alur meridian, itu sudah ditemukan, tapi jalurnya tidak ada. Cuman titik-titik yang menghubungkan diketahui. Seperti akupuntur, akupressure, itu bisa menghubungkan energi. Nanti ada energi kasih sayang, ada energi buruk, dan lain-lain. Itu juga menjadi modalitas bagaimana menyehatkan manusia. Memang tidak terlihat mata, tapi mata hati bisa merasakan. Apalagi mata budi. Nah, budi itu perasaan, mental, yang boleh juga kita sebut akhlak kita atau moral kita gitu. Jadi ada hal-hal yang indah di balik itu. Ya. Nah, hubungan ini akan dibantu oleh redox, kadar redox, fungsi redox yang ada di dalam sel tubuh itu. Nah, banyak sekali orang-orang sudah mulai meminum redox pada kondisi kejadian penyakit penderitaan yang lama. Ada baru-baru ini disampaikan yang di Amerika itu 14 tahun mengalami stroke. Ya, terbantu oleh, diringankan oleh redox. Nah, tugas kami sebagai pelayan kesehatan untuk mengkajinya. Kok bisa? Mari kita sama-sama cari kaitannya.
Jangan hanya bisa menentang, masa. Memang kita bukan penguasa, kita nggak akan tahu. Ya kalau mau didebat ya nggak tahu. Tapi sama-sama kita memang nggak mungkin akan tahu, kecuali yang maha tahu membuka itu, memberitahu. Nah ini dalam sekali memang bahasa-bahasa itu. Ya, oleh karena itu signal di dalam sel ini sangat penting, ya. Seperti digambarkan dalam slide ini, kalau signal hubungan komunikasi ini tidak pas waktunya, pas kekuatan penyampaiannya, pas kebenarannya, maka apapun kekuatan kemampuan kita menolong tidak akan sampai. Oleh karena itu, disinilah redox signaling molekul membantu kita untuk mendapatkan informasi-informasi tentang keberadaan diri kita dari posisi martabat sebetulnya dalam kehidupan. Ini sangat dalam, ya, sangat dalam. Mungkin pelan-pelan nanti kita belajar itu lebih baik. Ya dengan ya macam-macam lah kita bisa dengan alasan macam-macam. Yang jelas signal redox signaling molekul ini, ya ini dibuat di dalam sel Anda, ya. Kemudian ini berasal dari tubuh kita, berguna melindungi, mendeteksi, memperbaiki, dan mengganti sel-sel yang rusak. Ini sesuatu keharmonisan di dalam kehidupan sel, ya, untuk bisa dia berjalan sesuai sifat alami. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, dengan pengaruh stres, polusi, produksi RSM akan berkurang. Sel-sel kita tidak memberi sinyal bahwa dia mengalami gangguan dan tidak berkomunikasi dengan baik, tidak seperti waktu muda. Nah, sekarang dengan adanya Asia Redox ini, maka ini bisa dikurangi, ditambah redox dari luar ke sana. Nah, tadi ke dalam tubuh kita. Jadi redox dari luar ditambah ke sana, apakah tidak berubah dalam perjalanan? Itulah masalahnya. Dari dulu sudah diketahui redox, bahwa dia penting di dalam sel tubuh. Tapi karena tidak bisa membuat redox di luar, supaya stabil sampai di dalam dan masuk ke dalam sel, maka kita belum mengembangkannya. Nah, setelah ada Nobel Prize di situ, ada nyata kita bisa import redox itu, maka kita harus pakai, cepat-cepat pakai, apalagi sudah berumur di atas 60-an. Itu harus cepat-cepat pakai, supaya kita bisa awet sedikit lah. Karena rata-rata manusia kan idealnya yang manusia yang polos-polos, yang sedikit polusinya, 125 tahun umurnya bisa dicapai. Pertengahannya mana? Berapa? 60. Sekarang kan orang 50 aja sudah merosot. Akhirnya mana? Di bawah 100 tahun. Jadi jauh sekali. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya redox signaling molekul dari luar yang stabil bisa masuk ke dalam tubuh kita, dan kita bisa mengikuti gelombang alami dari sel itu untuk bisa mengikuti program alami lahir dan kematiannya, maka bukan tidak mungkin lama hidup itu akan tercapai sesuai kualitas yang seharusnya. Maka itu kalau di kedokteran, redox ini akan sangat berguna dalam layanan paliatif kesehatan. Karena dalam layanan paliatif kesehatan, di sana sudah putus asa, bukan saja pelayan yang putus, bukan saja pasien yang putus asa. Pelayannya pun putus asa karena tidak bisa mengharapkan kesembuhan lagi. Nah, dengan adanya Asia Redox ini, yang kalau bisa kita berikan penjelasan yang baik pada mereka yang hopeless, ya, maka bukan tidak mungkin lagi
Tapi sangat mungkin untuk bisa mengisi kehendak harapan mereka. Ya, untuk bisa berbuat lebih baik sehingga perjalanan kehidupan lebih sesuai kehendak alam ini. Jadi ini hal yang sangat penting kita mau gini. Bukan kita mau berkelahi ini bagus atau tidak. Karena semua yang ada di alam ini bagus pada dasarnya. Cuman pembungkusnya sering paling jelek gitu, jelek. Jadi semua yang baik pasti akan jelek, tidak akan abadi. Maka itu kita harus agak EGP sedikit. Ya, kalau mengalami penderitaan, penyakit, kesedihan, ya udah agak EGP sedikit. Emangnya gua pikirin hari ini pasti berlalu, besok juga akan ketemu hal miracle. Nah, redox inilah salah satu miracle-nya. Ya, karena redox itu ketika diminum, tenaga kita menjadi lebih kuat, penampilan kita akan menjadi lebih baik. Dengan lebih baiknya itu, maka kesempatan kita berbuat lebih baik, lebih panjang. Sehingga apa perbuatan kita yang lalu tidak bagus, bisa kita perbaiki di masa kini dan yang kedepannya. Hampir 2 dekade jutaan dolar dikucurkan. Nah, ini teori-teori yang untuk menguatkan pendapat kita supaya kita yakin bahwa redox signaling molekul yang ada di dalam botol biru ini bisa stabil. Yang secara teori dia stabil dalam 18 bulan. Kalau sudah dibuka dia stabil dalam 1 bulan. Nah, mungkin itu juga yang dipikirkan oleh pembuat, perencana, bahwa kita mesti mendapatkan minimal 4 botol dalam sebulan. Ya, sehingga optimallah pengaruh redox untuk memperbaiki diri kita dalam menyehatkan sel kita. Jadi ini pertama dan satu-satunya, ini ambillah kesempatan itu. Karena pengobatan yang paling pas untuk proses-proses kondisi sel yang sakit, kondisi sel yang cepat menua, lebih tua dari umurnya, adalah tambahan redox signaling molekul. Itu solusinya. Apalagi dia tidak toksik, tidak alergen, dia bukan bahan alergen. Dia adalah bahan alami yang ada di dalam tubuh. Tidak ada overdosis. Ya, silakan nanti untuk coba camkan itu. Nah, kemudian ini hal yang sangat baru memang. Kemampuan dari pabrik Asia Redox itu untuk merubah ya bagaimana tampilan yang hanya air garam itu. Nah, NaCl di dalam H2O yang berisi oksigen. Jadi ada 3 step. Step pertama dia ambil dari air murni yang diisi garam. Ada O2 dan H2O di dalamnya. Langkah kedua dia dijadikan atom dulu. Setelah atomnya masing-masing O memegang atom sebagai atom sendiri, H sendiri, dan kemudian natrium dan kemudian klorida, atom sendiri. Selanjutnya Nobel berikutnya dia memperoleh cara bagaimana menyusun atom ini menjadi molekul redox signaling molekul yang ada di dalam air Asia Redox ini. Dan molekul itu stabil, nggak bisa dilihat dengan mata. Dia bisa dibuktikan dengan reaksi, ini karena dia adalah reaksi kimia, dia dibuktikan dengan cara-cara saintifik memahami reaksi kimia itu. Ya, untuk apa kita mau masuk lagi lebih dalam, ikuti teorinya saja. Karena ini perusahaan besar yang sudah maju dari tahun 2009, sudah bagus, ya sudah boleh tahu untuk nanti bisa kita pahami dan meyakinkan kepercayaan kita untuk menggunakan redox dengan baik.
Tapi jangan berdebat lah untuk cari sana, enggak ada gunanya gitu. Ya. Oleh karena itu saya lanjutkan saja bahwa step-step itu dimanfaatkan oleh Asia Redox untuk menyelamatkan manusia. Ada 2 bentuk yang sudah bisa kita dapatkan dan bagus kita coba, yaitu bentuk air yang kalau kita minum terasa sedikit seperti air yang bercampur ya dengan klor. Ya, kemudian kalau diminum rutin ya sudah terjadi kebiasaan, maka dia ya rasanya seperti minum air biasa. Ya. Namun manfaatnya yang harus kita pahami, baik pada tenaga maupun performa tubuh, dan kalau dalam jangka yang agak panjang, kira-kira akan terjadi perubahan perbaikan DNA, struktur DNA, yang dengan perubahan struktur DNA, penampilan pada sel itu performanya akan bagus. Nah, 5 tahun dari setelah 2009 itu ditemukanlah Asia Redox yang bisa dibuat dalam bentuk gel, di mana gel ini sangat bagus kalau kita bawa, dan sewaktu-waktu apabila terjadi salah satu signaling sel yang mengabarkan ada reaksi imun, respon imun yang berlebih atau berkurang di sana, ada sensasi, ada gangguan ketidakseimbangan hormonal dan lain-lain sebagainya, bisa dipakai ini Redox gel itu. Jadi ini hampir sama dengan Redox sinale molekul yang ada di dalam molekul air, dan ini di dalam bentuk gel. Jadi tinggal dikocok, kemudian dioleskan, dan itu nyerinya akan berkurang. Nah, ini lumayan untuk bisa kita membantu kita mempercepat pengertian kita tentang Redox. Nah, ini sudah divalidasi oleh sains pihak ketiga. Di sini ada paten juga. Ya, percaya aja lah, bioagilitik. Ya, saya tidak dalami lagi di sini penjelasannya supaya tidak menggambarkan waktu, karena saya ingin kita semua mendapatkan bagaimana Redox yang sudah divalidasi ini dapat bermanfaat pada kehidupan kita untuk menciptakan keharmonisan kehidupan kita. Itu yang saya coba fokuskan motivasi saya. Nah, ini yang menarik juga, signaling pada tingkat genetik. Ini laboratorium yang Taurat ini sudah menelitinya. Apalagi sudah diteliti seperti ini selama 8 minggu, ya. Kemudian Asia Redox itu bisa dibuktikan. Dia mengaktifkan 5 jalur signaling gen yang penting hingga 31%. Ya, di sini yang berdampak positif pada 5 bidang utama kesehatan. 1, modulasi hormon. Hormon ini adalah penentu bagaimana kita, kekuatan kehidupan kita, dan juga keharmonisan kehidupan kita. Dan naik turunnya jarang kita periksa. Di kedokteran juga jarang periksa karena pemeriksaannya mahal. Kita hanya melihat keluhan dan performance, apakah ada kelainan bentuk tubuh atau yang mengganggu, pembesaran kelenjar atau gangguan yang lain. Itu kita jadikan parameter. Nah, di sini sudah diteliti, ternyata 5 jalur signaling gen yang berhubungan dengan modulasi hormon, modulasi gangguan pencernaan yang sehat, kesehatan jantung, respon inflamasi. Respon inflamasi ini bisa overreaksi atau ada reaksi. Nah, sistem kekebalan tubuh. Di sini innate immunity, yaitu sel natural killer cell. Natural killer cell itu baru ditemukan sekitar 75-80 tahun yang lalu. Nah, itu baru masuk ke dalam ilmu kedokteran. Nah, kelima ini ada terkait dengan 5 jalur signaling gen. Dan ini bisa berubah dalam 8 minggu ketika kita mengkonsumsi Redox. Ini sudah penelitian. Kalau ingin tahu lebih dalam, yuk kita baca sama-sama. Saya belum sempat baca. Ya, terus terang saya, mungkin ada teman yang sudah baca. Nanti itu untuk meyakinkan kita bahwa
kita untuk setelah yakin bahwa redox ini akan bantu, kita akan jadi percaya dan kita akan menjadi pengguna. Karena kalau tidak yakin tidak bisa. Gitu. Karena memang di dalam pelajaran spiritual, kepercayaan, keyakinan itu nomor satu. Kalau kita tidak percaya dan yakin, ya udah. Belum saatnya, karena martabat kita belum sampai. Tunggu aja waktunya. Ada peristiwa, kejadian, penyakit, dan penderitaan untuk membantu kita sadar, menerima sambutan kasih sayang Tuhan yang adalah segalanya. Nah, di sini kalau scientific, mereka itu sudah melihat salah satu gen yang diuji itu bisa mempengaruhi 15 jalur tambahan. Bayangkan 5 jalur tambahan pathway ini. Jadi ini bisa kita lakukan ya, kita ikuti saja dulu informasi ini. Dan percaya dan yakini dulu sampai terbukti pada diri kita. Tapi kalau kita nunggu bukti, ya udah lakukan dulu dalam waktu 8 minggu, 180 hari. Pasti berubah. Jangan hanya baru minum 1-2 dia berubah. Ini perubahan yang sangat panjang, ya perlu waktu. Nah, ini sudah terbukti bahwa dia meningkatkan glutathione sebagai antioksidan utama tubuh kita. Jadi itu sangat penting di dalam itu. Ini EGR1 ini juga akan sangat berpengaruh pada kelima sistem tadi. Ya. Gitu. Jadi saya teruskan supaya tidak terpotong di sini. Sertifikat halalnya ada. Nah, ini orang-orang yang sudah terbuka, yang kepercayaan dan keyakinannya, dan sudah melihat ke sana, ke kantornya, ya kita percaya aja sama saintis yang ada di situ. Dan redoksor baru ya yang sudah mengikuti jalannya saintifik itu. Nah, untuk kita manfaatkan, kita lebih kuat dan sini. Nah, rupa-rupanya ini adalah hal yang hilang, yang kita tidak perhatikan pada status kesehatan dan vitalitas kita. Oleh karena itu ada baiknya kita mulai sekarang dan seterusnya, yuk kita manfaatkan hal yang hilang ini dengan membuktikannya pada kesehatan kita, pada kekuatan kita, pada perbaikan kondisi keselamatan kita. Ya. Jadi ini bisa dipakai, sudah ini testimoni banyak, pengguna dari berbagai model aktivitas banyak. Oleh karena itu kenapa kita tidak gitu loh. Jadi kita coba ikuti. Nah, ini nyata-nyata dia menggunakan selama 8 minggu kerutan, flek pada kulit, selulit, tanda-tanda penuaan lainnya. Mereka sudah buktikan, kenapa nggak kita coba gitu. Pakai aja, rasa nyeri di sendi-sendi yang kadang-kadang memerlukan obat berlebihan ya sampai beberapa lama. Ya coba aja, dipakai aja sendiri. Karena bukti-bukti testimoninya sudah banyak. Jadi nggak usah khawatir lagi, bantulah mereka-mereka yang memerlukannya, beri prioritas mereka. Dan nanti kita bicarakan bagaimana itu bisa terjadi. Itu bisa secara berkesinambungan kita dalam sains ini kita bicarakan satu persatu karena memerlukan waktu. Nah, orang yang 84 tahun dalam 7 minggu dia bisa terlihat sebegini lebih muda lagi. Nah, ini 90 tahun. 84 menjadi sini sudah 16 tahun. Lebih baik yang 90 tahun. Jadi bukti-bukti ini ya jadikanlah untuk membangun kepercayaan ini adalah satu hal yang sangat istimewa untuk membantu harapan, keinginan, kepentingan kita untuk lebih baik di masa depan. Nah, ini juga Renu Advance Asia Vian ini suplemen yang nantinya perlu ditambahkan dan dengan bantuan redox, signaling molekul, optimalisasi dari nutrisi atau suplemen yang ada saat ini atau yang sudah dikaitkan dengan adanya redox akan menjadi lebih efektif dan efisien apabila kita gunakan untuk perbaikan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Nah, kalau kita coba lihat kesimpulan kesehatan seluler itu,
Dari dulu kita tahu seluler itu strukturnya, organelnya, sistemnya. Tapi kita tidak memperhatikan bagaimana menjaga sel ini agar selalu sehat dan selamat menjalankan misi hidupnya sesuai kehendak alam. Maksudnya sesuai kehendak alam itu yang harusnya berumur 5 tahun, dia sesuai selnya dengan kekuatan 5 tahun. Yang berumur 125, sesuai dengan yang 125. Nah, bagaimana menjaga ini? Nah, ternyata sel itu dia mempunyai redox yang mengkomunikasikan dirinya untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan yang seharusnya terjadi pada dirinya. Jadi bukan main sebetulnya manfaat redox ini. Jadi redox ini ya bagi saya, ya saya bilang juga, mungkin tim saya juga sudah mulai yakin dan percaya dia kepada itu. Nah, itu oleh karena itu kita isi terus pelan-pelan kepercayaan ini supaya nantinya betul-betul bermanfaat bagi dirinya. Gitu. Jadi itu harapan saya dalam menggunakan redox ini. Ya nanti ada hal-hal yang masih kurang, yang belum sesuai atau apa, kita bisa sempurnakan dengan mencari kepustakaan-kepustakaan yang sesuai dengan itu. Mari kita bersama-sama mencari. Tapi paling tidak ketika kita sudah mulai mengenal adanya informasi baru ini, ya mari masuk ke dalamnya dan jadilah bagian untuk membagi ilmu yang baik ini pada sesama. Ya itu harapan saya ya. Nah mungkin untuk selanjutnya karena sudah terbiasa sampai terakhir itu ada visi, ada apa yang dikerjakan dan lain-lain, saya potong dulu sampai di sini. Nanti kita bisa diskusi beberapa supaya penanaman pengertian terhadap redox, bahwa redox itu adalah bagian dari tubuh kita juga, ya, yang sekarang sudah bisa dibuat dari luar, yang sekarang yang di luar ini dimasukkan akan memperbaiki kondisi tubuh kita, maka mungkin dengan diskusi itu akan terbuka sambil kita memahami visi dan misi si pemilik redox ini. Yang saya maksud pemilik itu yang memberikan inspirasi mengapa redox ini bisa dibagi untuk semua orang dan mengapa begitu. Kalau enggak dia bagi pada kelompok orang tertentu, tapi ini kita akan bagi pada semua orang supaya mendapat kesempatan yang sama. Saya kira itu dulu ya, karena waktu saya cukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa dalam diskusi 1-2 pertanyaan atau mungkin diskusi kita bisa lebih meyakinkan lagi diri kita akan keberadaan redox ini adalah bagian tubuh kita yang sekarang sudah kekurangannya bisa diisi dari luar. Dan dari luar akan membantu tubuh kita menjadi lebih sehat dan akan selamat mengikuti hukum alam yang dia alami. Ya, saya kira begitu dulu ya Pak Sam, mungkin Darmono mungkin bisa membantu sedikit untuk melengkapi. Silakan kamu nih. Iya. Cukup sih Pak. Ya mungkin bisa dipandu, mungkin ada pertanyaan gitu. Ya, oke, silakan kawan-kawan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat ataupun saya cek dulu settingannya apakah sudah bisa untuk buka. Oke, silahkan untuk unmute langsung juga tak apa, atau silahkan raise hand dan kemudian akan kami unmute. Silahkan kawan-kawan. Udah jelas banget. Enak. Oke, terima kasih Pak Kohen. Mungkin dari kawan-kawan yang lain masih ada yang ingin ditanyakan?
Mumpung di sini Dr. Cokorda masih hadir bersama kita sekalian. Wah, Ya, kalau Anda bertanya, saya mau coba konfirmasi ulang kembali. Silakan Pak Abdul. Ya, Assalamualaikum dan selamat sore semuanya. Berhubung karena presenter kita ada dokter. Kalau salah dokternya internet ya atau penyakit dalam. Iya, Betul. iya Oh, iya. betul. Saya di penyakit. Oke, ya. Terima kasih. Setelah konsumsi redox selama 2 bulan, syukurlah diabetes saya, gula darah saya mengalami penurunan dari 260 turun ke 120. Tetapi selama bulan Ramadan ini saya puasa, kemudian ada perubahan, meningkat kembali. Justru jadi 300. Iya. Dan pengaruh positif dari minum redox yang saya rasakan yang lain, rambut hitam, berubah jadi hitam subur. Muka wajah saya ini cerah, kulit sudah mulai mulus, halus. Cuman gula darah saya ini yang meningkat. Kemudian yang belum tersentuh redox, neuropati diabetes saya, kaki kebas dan tangan kebas ini masih berat diangkat, sulit dan berat diangkat, dan saya masih harus dibantu untuk bangun, belum mandiri, bangun sendiri, kemudian kalau duduk harus dibantu berdiri. Nah ini. Kemudian selanjutnya, apakah kaki diabetes saya ini kebas dan semua tangan dan kaki masih pengaruh dari tingginya gula darah atau neuropati diabetes? Mohon penjelasan, dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini pertanyaan guru seorang dokter internis gitu. Karena Iya, iya. Pak Abdul itu guru. Gurunya dokter itu adalah pasien, Pak. Ya. Jadi, nah, dengan adanya apa yang disampaikan guru kita, Pak Abdul itu, kita sekarang coba analisis dari pengetahuan yang ada selama ini, kita kaitkan obat diabetes dengan kadar gula darah. Nah, obat diabetes itu ada yang cepat menurunkan, ada yang lambat menurunkan, tapi yang menormalkan belum ada. Iya, iya. Iya enggak? Iya, Nah, iya. kalau belum ada, harapan saya redox akan membantu. Kenapa? Redox itu akan mengharmoniskan sistem pengabaran, komunikasi. Iya, iya. Kalau nanti sudah cukup umurnya, waktunya, bisa dikabarkan ke semua sistem organ itu, maka organ itu akan berjalan secara alamiah sesuai umur Bapak. Iya.
Iya. Nah, tapi dipengaruhi oleh emosi kan, Iya. pikiran dan perasaan budi Bapak. Budi Bapak tuh mulia apa tidak? Emosi Bapak tuh kasar apa halus? Iya. Apa masih dipengaruhi oleh makanan, ada keinginan di situ, ada nafsu-nafsu di situ. Jadi masih kompleks sekali. Yang kompleks itu mempengaruhi kehidupan sel. Nah, yang dipelajari oleh medik kalau luarnya saja saya sebutkan adalah bagaimana pintu sel yang namanya reseptor tidak bisa terbuka oleh kuncinya yang namanya insulin. Itu sederhananya. Sehingga untuk menaikkan menurunkan gula dilakukanlah pemberian perbaikan reseptor dengan obat, dengan olahraga. Nah, perbaikan fungsi insulin diperbaiki dengan perbaikan fungsi pankreas atau bahkan mitu insulin dari luar. Kan banyak jenisnya itu. Iya, iya. Bisa? Nah, Iya. tapi jangan mengandalkan itu saja. Harus ada perbaikan pikiran yang yakin percaya bahwa Bapak sedang disayangi oleh alam. Kalau Bapak marah terus dengan alam, kenapa diabetes saya terus tidak sembuh-sembuh? Ya Bapak tidak akan sembuh, orang Bapak niat Bapak tidak sembuh. Bisa? Iya, iya. Nah, sekarang rubah dengan senyum-senyum saja. Kan Bapak walaupun gula darah 300, Bapak merasa lebih enak, nyaman, kulit makin halus, tenaga makin baik. Walaupun belum sempurna, kan belum semua sel dapat bagian ridok, Pak. Kalaupun baru dia dapat, nanti hilang lagi. Karena dasarnya belum kuat, Pak. Iya kan? Iya. Nah, Iya, nanti iya. kita harap setelah 180 hari, lebih banyak lagi sel yang diperbaiki oleh ridok. Harap-harap keharmonisan itu akan lebih terjadi. Dan jangan memutuskan obat dulu sementara. Iya, iya. Karena kita belum kuat membeli ridok banyak-banyak, Pak. Kalau Bapak bisa beli banyak, ya mungkin bisa menghentikan obat nantinya. Tapi jangan coba-coba hentikan dulu. Nanti naik dia 300, 600, ya koma Bapak. Sel lain nanti tidak dapat gula dia. Iya. Saya jadi orang yang gangguan gula, sebetulnya gula darah itu di darah tinggi, selnya kekurangan gula, Pak. Makanya jadi lemah. Nah, sel yang lemah itu tidak bisa mengabarkan pada bantuan yang lainnya, yaitu membuka reseptor-reseptor nutrisi yang lain, maka selnya makin lama makin rusak. Ketika ditambah redox, maka sel itu akan membaik, mitokondria membaik, energi membaik, dia bisa membela dirinya dari kerusakan-kerusakan reseptor dan lain-lain, dari pengaruh-pengaruh polusi dan lain sebagainya, maka keharmonisan kehidupan sel itu akan menjadi lebih baik. Dengan begitu, maka Bapak akan lebih sehat dan kuat. Jadi tidak cukup sebetulnya sel itu sehat, dia juga harus kuat. Iya, iya, iya. Dia juga harus segar dan berenergi. Jadi sehat, segar, dan berenergi. Nah, juga sel itu kalau sudah sehat, segar, berenergi, sistemnya yang lain juga harus harmonis. Karena kalau tidak harmonis, pincang dia, Pak. Terganggu dia. Itu pikirannya, perasaannya akan goncang. Menyebabkan terjadi tidak selamat dalam hidup. Karena protes terus kerjanya gitu. Iya. Ya, Pak? Boleh selanjutnya. Nah, Terakhir. satu lagi, ini yang neuritis itu. Mengapa terjadi neuritis pada orang diabetes? Mengapa terjadi dia tidak baik sensasinya? Semua hal yang banyak hal yang tidak semua. Banyak hal yang terjadi pada diabetes sudah ditemukan oleh kedokteran bahwa disebabkan oleh gangguan akut diabetes gula yang terlalu cepat tiba-tiba,
dan gangguan kronik gula itu. Gangguan kronik akan mengganggu pembuluh darah, akan terjadi kerusakan pembuluh darah, namanya angiopati. Jenis pembuluh darah yang terjadi ada yang mikroangiopati pada sel-sel yang sangat halus, termasuk sel yang aliran darah di dalam dinding pembuluh darah. Jadi ada dinding pembuluh darah, itu terjadi angiopati. Nah, kemudian yang makro sel-sel pembuluh darah besar. Jadi yang mikroangiopati itu ada gangguannya keluhan seperti salah satunya neuritis itu. Jadi karena dia mikroangiopati, bagaimana memelicinkan sel dinding pembuluh darah di dalam dinding pembuluh darah itu? Itu tantangan yang sangat berat. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita tarik lebih cepat adalah belajar menerima dulu sambil jalan, bersyukurlah selalu. Nah, nanti selnya akan baik dalam kurun waktu tertentu. Mudah-mudahan masalah yang belum selesai bisa diselesaikan. Bisa Pak Abdul? Boleh. Terakhir. Pertanyaan saya minum redox 1 slogi sebelum tidur, 1 slogi baru bangun. Apakah perlu saya menambah jumlahnya atau frekuensinya? Itu pertanyaan saya. Kalau boleh saya katakan, saya kan baru beberapa bulan dan juga pengalaman teman masih terus saya akan dapatkan dari informasi testimoni itu. Nanti saya akan coba analisis berapa sebetulnya redox itu diperlukan. Kalau saya lihat cara kerjanya, ya, kemudian saya sadari bahwa dia tidak toksik dan bahkan dia bisa memperbaiki terjadinya pembersihan sel sebagai detox, ya. Iya. Orang yang sakit ringan mungkin memerlukan dosis sedikit. Orang yang sakit berat mungkin memerlukan dosis lebih banyak. Orang yang sakit kronik dosisnya lebih banyak dan lebih panjang. Iya, betul. Nah, karena redox itu dia sangat pendek waktu hidupnya. Kalau saya belum dapat berapa lama redox di dalam tubuh itu bisa diperiksa. Nah, kalau kita ketahui, kita bisa tahu dosisnya berapa. Nah, dari penelitian beliau, semua yang memproduksi ini, yang menganjurkan dosis ini, yang eloknya 2 kali 60 cc. Nah, tapi nanti ada sejawat teman-teman kita minum sampai 3 kali 2. 3 kali 120 cc itu ada di sini sekarang. Nah, nanti kita tanya pengalamannya itu. Dia kan jauh lebih bagus. Nah, menurut teori sih begitu. Nah, asal tidak ada sistem yang lain terganggu juga, harap-harap selnya Pak Abdul akan tambah dan keunggulan itu akan bisa membantu neuritisnya, angiopatinya, pembuluh darahnya itu, sehingga perbaikan keluhan di organ akan menjadi lebih baik. Dan bahkan juga nanti dalam waktunya, kalau itu semua sudah normal kembali, ya kembali bisa menghasilkan seimbang dengan kebutuhan Bapak, harap-harap gula darah juga stabil dari waktu ke waktu. Dengan parameternya kalau puasa di bawah 100, di bawah 100, di bawah 8, plus minus 80 ya. Kemudian 2 jam tidak lebih dari 120. Nah, itu hanya parameter saja. Tapi begitu makan kan pasti naik sebentar. Pada orang yang diabetes akan lama bertahan. Kalau yang tidak diabetes dia akan langsung turun karena tubuh akan menyeimbangkan sendiri. Nah, bagaimana dia menyeimbangkan? Sangat mungkin dia diperlukan redox. Cuman kan kaitannya dengan klinis itu penelitian itu tidak ada. Jangan nanya nanti. Kalau ini kaitannya apa buktinya gitu, tidak bisa. Pak Abdur sendiri yang buktikan nanti. Tapi rasionalisasi penggunaan itu. Setuju Pak Abdur? Iya. Sangat setuju.
sangat setuju. Nah, kalau dia sudah bisa senyum tuh, itu nanti membaik sendiri dia, Pak. Makanya Iya, kita harus damai-damai dengan diri kita, Pak. iya, iya. Dia bisa psiko, Jadi, neuro, imun, endokrin. Nah, dia bisa ngatur iya, sendiri tubuh itu sebetulnya itu. iya. Bergembiralah Pak Abdul. Iya. Positif thinking, minum Ridok. Jauh lebih banyak boleh. Ya, Bapak minum setiap 2 jam juga boleh. Iya, Bapak iya. dapat pengalaman sendiri nanti itu. Ya, Iya. Harus saya sudah syukur saya sudah pesan banyak-banyak ini. Sekitar berapa ya? 6. Karena sudah sampai fase 1, ya syukurnya saya belanja yang lalu itu 10 juta lebih lah. Hampir 20, kurang lebih 20 jutaan. Saya belanja, mudah-mudahan shipment 27 tiba ini karena persiapan saya tinggal 1 botol ini. Itu pun pinjaman dari upline saya Pak Prof Zaid. Saya baru pinjam 1 botol. Mudah-mudahan sesudah Lebaran barangnya bisa tiba, terjadi kesinambungan konsumsi. Ya, jadi saya memang memahami apa yang disampaikan Pak Sambari yang lalu bahwa butuh waktu yang lama, ya sekitar 6 bulanan. Saya pikir wah ini perlu persiapan 6 bulan ke depan. Bahkan dokter pribadi saya mengatakan bahwa penyakit diabetes Pak Abdul ini sudah 11 tahunan, jadi butuh waktu lama. Recovery-nya harus butuh waktu dan butuh kesabaran yang luar biasa juga. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Cokorda, Pak Abdul. Ya, tadi Pak Lahalo saya lihat mengangkat tangan resen. Apakah masih ingin bertanya atau mungkin malah sudah sudah meninggalkan? Bapak Lahalo, saya lihat masih hadir. Kami persilahkan, silahkan unmute mic-nya. Masih hadir bersama kita, Bapak Lahalo? Oke, atau kita lanjut ke chat ya. Kita lanjut ke chat. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Dikrillah. Bagaimana Ridok bisa memulihkan patah tulang? Apakah bisa? Itu Dok pertanyaannya, Dok. iya. Makanya nanti Redox itu akan begitu terus dia. Nyambung-nyambung model segala macam itu. Nah, kalau melihat teorinya, apakah dia bisa mengembalikan patah tulang? Nah, ini kan patah tulang. Tulang itu juga sel dia. Kan tulang itu juga sel. Kalau selnya nanti bisa hidup dipertahankan oleh Ridok dan dia akan mempercepat pemberian signal informasinya pada yang lain, maka patah tulang itu pun akan bisa mempercepat. Kenapa? Kalau dia sudah kabarkan dirinya tidak sinkron, maka akan terjadi inflamasi. Nah, yang menyebabkan tulang itu tidak tumbuh dan nyambung karena inflamasi ini sering overreaksi. Makanya kalau terjadi infeksi atau terjadi inflamasi yang berlebihan, dokter akan memberikan antibiotika dan bahkan akan mengurangi reaksi overreaksi ini, bahkan steroid bahkan. Karena steroid itu dipakai untuk mengatur overreaksi dari inflamasi yang tidak seharusnya. Atau digunakan kalau dia luka luar gitu ya, itu dipakai antiseptik untuk mengurangi bagaimana supaya jangan penggunaan antibiotika itu overuse yang menyebabkan resistensi dari kuman terhadap antibiotika itu. Jadi memang perbaikan dari sel oleh pengaruh informasi yang diberikan sel itu secara logikanya akan dibantu oleh Redox ini. Karena Redox ini berada sebagai anti polusi, anti biologi.
ya, atau dari luar, trauma dari luar, dan juga RS-nya sebagai anti kerusakan akibat oksidasi. Gitu. Jadi logika ini kita pakai untuk bagaimana menerangkan semua kejadian penyakit penderitaan yang dialami oleh pasien. Kita coba kaitkan. Nah, bagaimana buktinya? Apakah sudah ada yang begitu? Tentu. Karena ini bukanlah barang obat, jadi tidak ada yang diteliti secara klinik. Seperti yang bilang Pak Sam, yang sudah banyak baca bukunya itu. Karena penelitian klinik ke sini kan nanti pakai hanya oleh resep dokter nanti. Karena ini tidak berbahaya, dan pada masyarakat juga sudah bisa memahami dengan logika yang bagus. Karena obatnya dan pasti bisa lebih cepatnya. Ya, harapan saya secara berpikir logis ya, sangat mungkin untuk bisa membantu mempercepat. Ya, mungkin itu. Ya. Oke, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Bapak Santosa Hari, tapi saya sendiri, saya bacakan aja ya dok, ini saya memahami, perlu kita cerna mungkin ini. Dok, apakah setiap penderita asam lambung kronis, saraf kejepit, perut terasa keras, kaki pun lemas, berdiri sempoyongan, tapi waktu USG semua normal-normal saja? Itu cuman seperti itu. Jadi ini lalu pertanyaannya atau ini suatu pernyataan saya. Tapi ini kan prinsipnya asam lambung kronis, lalu apakah setiap penderita asam lambung kronis, saraf kejepit, perut terasa keras, kaki pun lemas, berdiri sempoyongan, tapi waktu USG semua normal-normal saja. Mungkin hubungannya dengan asam lambung dengan pemeriksaan USG gitu ya, mungkin pertanyaannya di situ. Apakah akan nampak sesuatu? Oke, monggo dok. Baik. Wah, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik memang. Karena pertanyaan ini adalah untuk membantu saya lebih menyadari lagi pelajaran yang saya pelajari, yaitu bahwa manusia itu sangat unik. Ya, dia unik sekali. Dia memang diciptakan unik karena dia bisa membantu menyadari arsitektur yang terlihat, bisa menyadari juga sikap jiwa yang tidak terlihat. Nah, kemudian juga bisa mempelajari kesadaran yang seharusnya kita lakukan untuk menyadari keabadian kita. Nah, karena Bapak tanya begitu, dan saya belajar tentang holistik, 3 struktur tubuh manusia, yaitu ada fisik, ada jiwa kehidupan, ada kerohanian spirit yang abadi. Maka saya coba kaitkan kelainan mah kronis, Bapak bilang. Nah, yang kronis itu akan bisa menghasilkan kerusakan pada struktur lambung atau duodenum atau esofagus ya, akibat dari asam lambung yang berlebih karena terjadi ketidakseimbangan pelindung dari asam lambung dan penghancur, enzim penghancur yang ada di daerah lambung, musin, pepsin, dan asam lambung itu sendiri. Nah, nanti ketidakseimbangan ini kalau terjadi kronis, maka rusaklah lambung itu. Nah, kalau terjadi pun kronis, tapi pelindung masih kuat, terjadi kerusakan itu. Nah, inilah yang harus cepat-cepat diperbaiki. Pemahaman akan ketidakseimbangan yang terjadi, yaitu melalui pikiran. Nah, pikiran kita kalau terus ditujukan ke itu saja, apalagi ketidakpuasan dan kecemasan, maka terjadi ketidakseimbangan mekanisme pembelaan diri, termasuk keharmonisan modulasi hormon. Karena kan ada hormon yang mempengaruhi psiko, neuro, imun, endokrin. Goncangan pikiran akan mengganggu saraf neuro, akan mengganggu keseimbangan kekebalan tubuh, akan mengganggu keseimbangan modulasi hormon. Terjadilah kerusakan sel di lambung dan lain-lain.
Itu untuk itu. Kemudian selanjutnya kan apa yang terjadi itu pada apalagi Pak Dharma? Ya, jadi sakitnya itu dia asam lambung dan saraf kejepit. Lah, ketika ada gejala Nah, macam-macam, sempoyongan dan sebagainya, kok di USG tidak terbaca. Lah, ini mungkin perlu pemahaman lebih tentang mungkin apa itu ya, diagnostik nah, yang lebih tepat mungkin ya, Dok. Ya. iya. Jadi diagnostik di sana bagi dokter rata-rata hanya mendiagnostik fisik. Kalau ada keluhan, pasti fisiknya dicari. Kelainan struktur, akan ketemu kelainan kalau di imaging. Imaging itu USG, foto, dan teknik imaging yang lain. Scanning. Kelainan fungsinya kadang tidak bisa dilihat dengan imaging. Tapi yang dilihat dampak kelainan fungsinya. Karena ini setingkat mana dia arsitektur apa fungsi. Nah, karena dia terkait dengan pikiran, apalagi ada rasa nyeri. Nyeri itu subjektif sekali. Bagi seseorang yang kejepit pun sarafnya enggak nyeri. Ada yang orang yang tidak terjepit nyeri. Sangat subjektif. Jadi goncangan pikiran akan juga diimplementasikan kerusakan arsitektur. Hati-hati di situ. Makanya di sini memang pelayan kesehatan itu harus mempelajari lebih dalam yang namanya psikoneuroimun-endokrin. Jangan hanya fisik saja. Gitu. Makanya ada di penyakit dalam itu satu departemen yang mempelajari hubungan psikis dengan psiko itu pikiran dengan materi tubuh, arsitektur tubuh. Namanya psikosomatik. Lebih dari 50% pasien yang datang ke penyakit dalam itu berisi psikosomatiknya. Gitu. Nah, nanti kalau kita dalami lagi lebih dalam psikosomatiknya, orang itu bisa gangguan pada kesadaran spiritualnya. Karena terjadi ketidakselarasan tujuan yang seharusnya. Tujuan seharusnya kan kita diciptakan jadi manusia harus sabar, menunggu kehendak Tuhan. Tapi kan kehidupan ini memaksa kita berusaha mencari kehendak Tuhan. Di mana kita cari? Gitu kan. Nah, makanya terjadi dilema etika. Nah, dilema etika inilah akan dibantu oleh adanya Asia Redox. Asia Redox membantu supaya selnya sehat, sikapnya akan tersugesti untuk menjalani kehidupan lebih bersyukur. Bayangkan kalau minum Asia Redox, tubuh kita jadi halus kayak Pak Abdul tadi, kita menjadi lebih kuat walaupun belum sembuh. Kan kalau kita bisa bersyukur kan bisa menyelaraskan kehidupan yang seharusnya. Mungkin ke situ arahnya supaya bisa membantu Bapak. Iya. Untuk menyadari dan jangan cemas dan stres. Oke, terima kasih Dok. Jadi Banyak prinsipnya gejala yang dirasakan memang belum tentu bisa terlihat dalam alat-alat diagnostik. Jadi alat-alat bantu imaging belum tentu bisa terlihat ya Dok. Betul, betul. Ya, betul ya. sekali Dokter. Oke, ya. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Lahalo. Lah, ini pertanyaannya bagus sekali nih Dok. Apakah redox jika Iya. dibiarkan beberapa menit di dalam mulut, terutama dibiarkan di bawah lidah, dapat dimanfaatkan oleh kelenjar pituitari sebagai suplemen untuk menghasilkan hormon human growth hormone. Kemudian didistribusikan ke liver agar bisa dikreasi hasilkan hormon IGF-1 untuk selanjutnya distribusi ke endokrin system. Nah, panjang pertanyaan, Dok. Supaya tercapai semua kelenjar masing-masing hasilkan hormonnya. Apakah mekanismenya seperti itu Dok? Mungkin ini ada pertanyaan dari Bapak Lahalo. Terima kasih Dok. Ya, bagus sekali. Ini pertanyaan memang akan dalam-dalam seperti ini. Ini kan pertanyaan dalam yang mengatur kita harmonis itu kan hormon pituitari itu. Ya, ada di Betul, sana Dok. melatonin itu dan lain-lain itu. Nah, sekarang hubungkan aja. Redox adalah molekul yang sangat kecil. Tini.
Dia bisa begitu sentuh sudah kena. Buktinya renew itu digosok pada yang sakit langsung sudah terserap dan dia nyerinya berkurang. Nah, yang di kumur-kumur kan dekat sekali dengan pituitary. Kan dia ada di batang hidung. Di batang hidung itu, di dekat sekali di situ. Kalau kita kumur-kumur kan lebih dekat dia mencapai itu. Jadi begitu dia dikumur-kumur, pembuluh darah di mulut akan terserap, menyerap redoxnya. Redoxnya akan didistribusikan ke seluruh tubuh, bagian mana yang paling dia cepat sampai. Kan bagian yang paling dekat, pasti ada menempel di dinding di sana. Jadi kalau itu bisa sampai, maka fungsi sel akan mulai diaktifkan. Kalau kebetulan dia fungsi pituitary-nya goncang, menghasilkan dia kurang, pasti tidak bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau sering-sering kumur itu kan terus dipacu, maka dia akan normal. Nah, rasanya prinsip kerjanya seperti itu. Jadi sangat membantu. Nah, apa yang membuktikan? Nanti coba kita cari orang-orang yang gelisah, sulit tidur, cemas, panik, bahkan sampai depresi. Pakai aja ridok yang dikumur-kumur. Karena yang kita perbaiki kan pada orang-orang yang begitu dikasih obat melatonin, ya obat itu pengatur keseimbangan hormon adrenalin dan simpatis parasimpatis. Nah, kita pakai ridok di daerah kepala, digosok-gosok. Ya pengalaman Ibu Prof kan supaya bisa enak tidur, gosok di kepala, gosok di leher ini. Ketika dia diserap kan bukan tidak mungkin terjadi keseimbangan di alam pikiran juga. Karena dia dekat sekali dengan hormon yang mengaturnya. Dan ini memang kita pelajari dari meditasi, di mana meditasi itu kalau kita hentikan semua aktivitas ketakutan, kekhawatiran kita, ketidaktahuan kita, kita buka kesadaran kita pada keabadian kita, maka lebih gampang memasukkan gelombang beta, alfa, theta, delta, dan bahkan ke gamma. Gelombang otak yang makin halus itu akan mengharmoniskan fungsi sel tubuh. Nah, apalagi ada redox yang langsung pada sel tubuh, sangat mungkin akan bagus. Pak Gitu. Cokorda. Ini Silakan, Prof. Silakan. Iya, Kak Moni ya. Banyak, Prof. Wah, keren banget, keren habis Pak Cokorda. Waduh. Bisa konsultasi gratis nih, Pak Cokorda. Ibu Prof, wah, ya. Saya senang sekali. Ya, itu betul sekali Pak Cokorda ya. Penelitian ilmiah yang kebetulan saya juga lakukan ya. Spiritual itu penting, ketenangan itu penting. Caranya begini ya, kita mengkulturkan sel kita kulturkan di laboratorium ya Pak. Iya. Lalu kita beri musik selnya itu yang kami lakukan di Eropa. Beri musik Mozart yang halus lembut itu ya. Apa yang terjadi, cepat sekali dia tumbuh, membelah, proliferasi, cepat sekali. Jadi terbukti ya secara ilmiah ya, kalau dia tidak diberi musik itu, dia lambat. Nah, makanya tadi tuh Pak Cokorda bilang tuh ada keharmonisan itu penting sekali, luar biasa itu. Nah, ya, saya beri contoh lagi ya, anak bayi. Anak bayi kalau kita taruh dia musik Mozart yang lembut, coba lihat, mungkin dia sampai delta itu bisa tertidur. Kita pun begitu, Pak Cokorda. Waduh. Ya, musik Mozart atau misalnya Al-Quran yang kita percaya atau apa saja yang lembut ya, kita bisa mencapai delta itu. Iya. Itu sulit mencapai itu. Jadi redok memang bisa memberikan ketenangan seperti itu ya, bisa mencapai tidur nyenyak ya itu sulit sekali. Kalau itu sudah tercapai, semuanya sistem sel itu akan bekerja seperti semula jadinya. Betul yang dibilang Pak Cokorda ini. Hebat sudah. Ya, tapi kalau nanti ada yang bertanya apa yang dilakukan oleh subselular, ribosom apa kerjanya, mitokondria apa kerjanya, itu endoplasmic reticulum apa kerjanya, itu boleh ya. Tapi seperti Pak Cokorda bilang,
itu semua kalau dia keseimbangan harmonis tercapai, mereka sudah tahu apa yang mau dikerjakannya. Ya kan? Iya, betul. Nggak perlu lagi. Yang membuat dia rusak itu adalah pikiran kita. Dia mau kerja bagus, tahu-tahu kita stres aja, jadi nggak bagus dia lagi. Bagus sekali ya. Jadi itu yang saya lihat. Jadi kita beruntung punya Pak Cokorda ini, dokter senior ya, yang jujur. Itu dia saya kasih gelar ya. Jadi itu yang saya lihat tadi, hubungan dengan spiritual itu saya sendiri membuktikannya di laboratorium. Ya, sel yang dikulturkan dia akan cepat tumbuh. Dengan sel yang ada publikasi. Seperti itu Pak, luar biasa ya. Jadi kita jangan merasa stres kalau sakit kanker, sakit ini, sakit itu. Nikmati penyakit itu, beri apa yang kita suka, Al-Quran atau musik atau apa sehingga tenang kehidupan kita. Dia akan baik. Dia akan baik, jangan diganggu. Ya Pak ya, betul kan Pak? Betul. Iya. Nah, jadi memang sel kita itu sudah dibuat sedemikian rupa, kompleksnya beraktivitas dia, kita tidur dia beraktivitas. Kecuali kita mati, baru dia stop beraktivitas. Jangan kita ganggu dia. Artinya apa? Kita ganggu pula dengan obat-obat racun, kita ganggu pula dengan zat-zat kimia, kita ganggu pula dengan stres. Kasih saja redok, kemudian putar apa yang suka Al-Quran ya, atau Mozart atau apa. Begitu kan Pak Cokorda? Ya, betul, Prof. Ya, itu aja yang saya mau berikan. Terima kasih banyak telah memberikan spiritual dalam pengobatan medis. Seorang dokter senior ini tidak banyak terjadi. Jadi kita beruntung. Terima kasih Kak Moni. Oke, terima kasih Prof atas insight-nya. Ya, ini ada angkat tangan dari Dr. Fahrial, spesialis paru. Silakan Dr. Fahrial. Assalamualaikum. Begini. Waalaikumsalam. Semua yang kita bicarakan ini semua tadi itu sebenarnya sudah lama ada juga. Saya ingat ya, tahun 71-72 itu ke Indonesia tuh masuk suatu cara meditasi, transcendental meditation. Yaitu mengupayakan supaya paling tidak manusia tuh masuk ke gelombang alfa. Karena gelombang alfa ini supaya itu para waskita tuh meditasi, kalau orang Bali kalau meditasi dia ke arah sana. Gelombang alfa itu. Kalau kita ngomong gini bertengkar ini kan gelombang beta nih. Ya, kacau, jangan cepat. Gelombang alfa dia lebih lambat. Kalau bisa ke arah bawah, tapi jangan sampai ke gelombang tidur. Dan yang satu yang saya baru terbuka tahun 2017 adalah para waskita yang meditasi itu dalam jari telunjuk dan jari jempolnya disatukan. Saya menganggap tadinya apain sih gini-ginian nih. Ternyata tahun 2018 saya terkena di daerah batang otak saya. Dan habis di DSA sama dokter Terawan, diadakan mapping otak. Satu waktu saya di mapping itu yang ngerjain, dok, ini nggak gelombang otaknya nggak begini nih, nggak ini kenapa? Coba dokter diituin dong, udah disambung belum? Disatukan antara jari telunjuk dengan ibu jari. Oh iya, saya lupa. Begitu saya sambung, itu maka jalan itu gelombang. Jadi berarti, waduh, saya berpikir ini rupanya hebat nih orang dulu ya. Dan gelombang itu gelombang di badan kita itu bukan naik turun dia jalannya, tapi kayak lingkaran gitu loh sebenarnya. Ya ini terserah yang mau meneliti. Iya. Tapi saya baru terbuka 2018 tuh, sudah saya di mapping, di brain mapping di RSPAD gitu. Nah mengenai imun sistem tadi, kan kita sudah tahu adanya gut brain connection, koneksi antara usus dengan otak, bahwa sistem imun sistem kita di usus itu tidak akan baik kalau kembali ke makrobiom dan kuman-kumannya tadi nggak beres, atau otak kita yang nggak beres. Ya, makanya dibilang gut brain connection. Makanya Profesor Korda tadi bilang itu memang begitu, memang harus begitu ya. Maksudnya ketenangan jiwa segala itu benar-benar harus diberikan kepada pasien-pasien, bukan hanya kasih obat-obat kimia gitu loh.
Satu lagi yang di aliran kedokteran fungsional itu tidak dikenal antibiotik. Kalau ada usus yang nggak beres, bukan kasih antibiotik, dikasih probiotik malah. Diberikan kuman-kuman, ya kuman-kuman yang bisa berkembang biak dalam usus. Karena kalau dianggap orang imun sistemnya tidak baik, nomor satu yang dibetulkan adalah mikrobiom di ususnya. Diberikan pro dan prebiotik sekalian, probiotik kumannya, prebiotik makanannya. Nah, jadi kita berkumpul di sini kan untuk saling memberikan pendapat ya Pak ya. Ya saya kira Ya betul. ya itu dulu ya, terima kasih. Ketemu lagi, pertemuan lagi kita akan lebih ini lagi. Saya sambil tiduran nih. Oke, insya Allah. Terima kasih Dokter Fahria, insight-nya ya, ada tambahan ilmu baru lagi buat kita ya. Oke. Ya, mungkin ada lagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan dan memang ini ya cuman tinggal sekitar 3 menit ya waktu kita. Sebentar, kalau ini sebentar. Oke, silakan Pak Fahria. Waktu saya rasa itu saya rasa ini saya bilang ini pasti pH-nya basah nih. Tinggi, saya tes pakai itu kan. Katanya memang warnanya biru dia. Jadi memang halo. Ya, masuk, Dok. Oh ya. Memang si Asia Redox ini memang pH-nya basah. Dan pH basah itu kan kalau kita lihat pH di tubuh itu, pH di lambung itu 1,23 itu, ternyata makin ke dalam sel tuh pH-nya makin asam. Ya. Dan pH asam tuh kalau di luar sel tuh nggak bagus. Coba aja lihat orang yang lagi marah-marah kan, asam kan dia, mukanya asam kan, nggak bagus orang muka asam gitu. Mesti ketawa-tawa kayak Pak Cok tadi bilang. Ya. Jadi iya, jadi masih banyak misteri lagi untuk mengobati pasien dengan lebih cepat sembuhnya. Masih banyak lagi, bukan hanya sampai redoks saya kira ya. Sampai masih nanti ada penemuan-penemuan lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Dok. Oke, mungkin kita cukupkan ya kawan-kawan karena mungkin ini sudah berjalan 2 jam. Dr. Cokorda silahkan untuk memberikan sedikit penutup mungkin untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Silahkan Dok. Aduh, terima kasih Dr. Sudarmono. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan semangat bagi saya untuk membuka ya bagaimana kesadaran kita sebagai manusia ini memang membutuhkan berbagai macam di luaran. Tapi yang kita butuhkan itu adalah hal-hal yang memang esensial untuk kita. Yang sangat penting untuk kita masing-masing. Nah, secara umum kita memang membutuhkan redox signaling molekul. Jadi kita memang membutuhkan itu. Kenapa? Karena kita selalu bertambah umur, redox kita akan makin lama makin berkurang, dan kemampuan dari produksi redox kita tidak terlalu baik pada waktu kita sudah bertambah usia, maka kebutuhan akan redox itu akan menjadi hal yang esensial. Oleh karena itu, di kesempatan pertama kita bisa mengenal redox ini, mungkin ada baiknya kita memulai mencobanya, jangan mencoba saja, membantu tubuh kita untuk lebih sehat, lebih optimal. Ya, silakan hubungi yang mengundang Anda untuk bisa bukan saja mengenal, tapi kita masuklah ke dalam diskusi-diskusi redox dan praktekkan menggunakan redox agar kita bisa mendapatkan manfaat redox yang sudah diteliti oleh saintis yang hebat. Ya, saya kira itu dulu penyampaian saya, mudah-mudahan bisa diterima. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Terima kasih Dr. Sudarmono. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Cokorda, Prof, Dr. Fahrial dan kawan-kawan yang sudah berpartisipasi. Pak Moni semuanya. Ya, silakan nanti ditunggu juga kita recordnya segera saya upload ke grup. Assalamualaikum.